al-ma'u mutahhiran. Airnya harus ngalir. Sekarang orang pakai batu es, dia mandi pakai batu es yang kecil-kecil, ya itu nggak sailani, airnya nggak ngalir. Ilah di sini nggak ada ilah kecuali di keterangan ini yang beda kuning, kecuali kalau air es itu udah cair. Mandi terus silakan karena sudah cairnya air ini sailani dapat mengalir ke anggota badan kita. Kalau kerjaan mandi, kalau lagi duduk mengalir ke air ke anggota basuhan anggota wudhu. Ya, itu kalau dia bentuknya panjang, kalau badan nggak bisa. Tapi kalau sudah cair, sailani mengalir, itu syarat daripada toharo. Wa an yakuna al-ma'u mutahhiran, dan adalah air itu suci mensucikan. Mutahhir itu suci mensucikan. Berikutnya bi an la yasluba. Ini syarat dari toharo. Setelah kita tahu pernamaan setelah dari Islam kami tidak ada yang mencegah sampainya airnya mengalir, kemudian airnya itu juga harus suci, ya. Nah ini suci ini berkaitan juga nih ada sesuatu yang dapat merubah warna kopi umpama, ya. Ini kan airnya tadinya suci bersih, ini bening, suci mensucikan. Kemudian ada kopi ketumpahan satu gelas di kolam kita atau di wadah tempat kita duduk. Ini air statusnya suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum tapi tidak boleh dipakai untuk wudhu, untuk bersuci, untuk tohar. Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, ada yang bercampur dengan sesuatu yang menjadi penyebab tidak mensucikan, seperti air kencing sapi. Aku ada tuh. Nah itu dia sudah gak suci dan juga tidak mensucikan. Artinya apa sih suci tidak mensucikan? Dia nggak bisa dipakai tuh air, baik buat cuci, apalagi buat minum. Itu udah air tersebut tidak mensucikan. Ada status air yang suci tapi bisa dipakai, yaitu tadi air kopi. Boleh kita minum suci. Tadinya itu air dibuat pakai wudhu. Tiba-tiba anak kita iseng ditumpahin air sama kopi sepoles. Berubah tuh air jadi air apa? Jadi kopi. Tinggal diapain? Tinggal dipanasin. Boleh nggak kita minum? Ada lagi kasus siswa, ya tadinya air itu suci mensucikan, dikencingin berubah tuh jadi kayak air sih. Warnanya seperti kayak air sih karena kena kencing kebo. Seumpama jangan ente atau kencing apaan? Kencing tikus ke situ. Berangkat kita lihat tuh jatuhnya itu air dari apa namanya, dari tikus ke tempat air yang kurang dari 2 pulang. Meskipun perubahannya nggak nampak, artinya ya begini air sama aja, nggak kelihatan ada yang jatuh itu najis ke dalam wadah tersebut. Nah di sini disebut itu tetap tidak boleh untuk bersuci. Kenapa? Karena airnya kurang dari 2 pulang. Disebutnya itu air mutanajis, air yang berjatuhan najis. Zida tambah lagi nih persyaratannya. An la yulaqiyahu najisun ghairu ma'uwin. Udah kurang dari 2 pula, ada lagi
ya, yang najisnya itu nggak bisa dimaafin anha atasnya air yang kurang dari 20 tersebut. Makanya tadi kalau ada jatuh tai tikus, tai cicak ke tempat air yang kurang dari 20, maka air itu rusak. Bisa nih diolah lagi supaya nggak rusak air ini, tambahin lagi dengan air yang suci mencucikan, baik dari air sumur atau dari air keras, tambahin lagi terus supaya jumlah yang kurang dari 20 itu menambah lebih dari 20. Nah, itu nanti airnya suci lagi tuh. Kalau ditambahin air yang tadi tuh yang kurang dari 20 jatuh kepada hal yang tadi yang perubahannya nggak begitu mencolok, tambahin lagi tuh. Kalau dibuang kan mubazir, ya kalau dibuang mubazir lah, mubazir. Nanti kan ada kasus kita dihisab. Itu kalau lagi urusan hisab ya, kita cebok aja ya, cebok jadi masalah kalau melebihi dari ketentuan. Umumnya cebok itu umpama 10 gayung cukup, kita sampai 50 gayung, coba atau kita lebih dari 20 gayung, melebihi batas normal, itu kita dihisab nanti. Ya, termasuk bagian yang kena hisab dalam urusan menggunakan air, menyia-nyiakan kita Allah yang dipakai dengan sembarangan. Kalau dari keran itu langsung dari keran, tapi nggak bisa diukur dalam muncul kan, dalam suci itu gimana? Kan disuruhnya kita kalau pakai keran buka di dalam sambil full. Itu kalau full kita termasuk orang yang buang pembuangan, nanti bisa masuk. Ya. Pokoknya kita kalau boleh itu berhitung, kita berhitung mandi kita berhitung. Untungnya kita mandi pakai shower. Sekarang ini, ya kan itu shower bisa merasakan semua bagian kita, nggak perlu menggunakan air yang banyak. Kalau bedanya memang perhatian akan ada di hisab. Jadi yang disuruh hemat sebenarnya dari kita, agama kita Islam.